Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat zahir batin, dimudahkan setiap urusan-urusan kita yang sedang menderita sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan berkaitan dengan masalah sedih atau orang yang suka sedih yang lalu berdampak kepada lemas, lemah, letih, lesu, tidak bergairah, tidak bersemangat. Berkaitan dengan seseorang yang mudah sekali sedih. Kalau kita membuka referensi atau membaca-baca tentang buku atau literatur psikologi, ya seseorang yang mengalami sedih ini, ya itu ada dua hal sebutannya ya. Yang pertama ada istilah hipofrenia dan gangguan bipolar. Jadi dua sebutan itu, hipofrenia atau bipolar. Hanya bedanya sama-sama ya ini mengalami gangguan kejiwaan. Hipofrenia ini bawaannya sedih saja. Namun kalau gangguan bipolar ini sebuah gejala ekstrim, perubahan secara mendadak, habis senang, sedih, habis sedih, tiba-tiba senang. Tapi kalau senang ya mungkin tidak terlalu masalah, tapi kalau tiba-tiba sedih ini yang bermasalah. Nah, berkaitan dengan penyebab seseorang itu sedih, ya, sedih. Di antaranya adalah ada rasa khawatir, secara berlebihan. Ya, ya, padahal Allah sudah mengingatkan kita semua, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan mudah sedih. Jangan mudah sedih. Dan ternyata sedih ini berasal dari sebuah kekhawatiran yang berlebihan. Ya, inilah yang kemudian menyebabkan lemah, letih, lesu, dan merupakan pintu syaitan yang empuk, pintu syaitan yang lebar, di mana syaitan akan memanfaatkan ini. Biasanya orang yang mengalami mimpi-mimpi buruk, ya sebenarnya target syaitan itu bukan mau menghancurkan kita melalui mimpi itu, tidak. Tetapi syaitan ingin dampak sesudah mimpi itu adalah sedih, khawatir yang berlebihan. Itulah yang kemudian ya di dalam pikiran kita itu setelah mengalami mimpi buruk, ya memang itu ada gangguan syaitan. Karena setiap mimpi buruk itu berasal dari syaitan. Ya, yang sebenarnya harus diantisipasi atau harus diyakini adalah tidaklah mimpi buruk itu membawa dampak yang buruk. Itu hanyalah mimpi buruk, namun kenyataannya tidak seperti yang di dalam mimpi buruk itu. Namun kadang-kadang kita melampaui batas cara berpikir, cara berpersepsi, seolah-olah mimpi buruk itu akan menjerumuskan, membahayakan. Ya, karena bisa jadi memang mimpi buruk itu menjadi pertanda bahwa sihir itu sedang dilemparkan atau sedang masuk ke dalam diri seseorang. Jadi syaitan ingin kita khawatir, cemas, sedih. Akhirnya syaitan masuk lewat pintu itu. Ini ya. Ya, ini penyebab pertama. Yang kedua bisa jadi karena pengaruh hormon. Jadi seseorang sedih ini bisa jadi karena perubahan hormon. Umumnya memang setelah dikaji-kaji banyak wanita yang mengalami itu, karena wanita mengalami menstruasi. Kadang sebagian ibu-ibu juga memasang KB. Ini juga pengaruh. Ya, kadang juga setelah pasca melahirkan, ini perubahan hormon juga bisa dialami. Bahkan laki-laki pun juga tidak jarang karena pengaruh-pengaruh lingkungan atau bahkan kemudian obat-obatan dan sebagainya, pengaruh obat. Nah, ini yang kedua. Kemudian ada juga kaitan dengan penyakit saraf. Jadi seseorang yang mengalami sedih ini yang disebut dengan bipolar atau hipofrenia tadi itu bisa jadi faktornya adalah kaitan dengan masalah saraf, kemunduran fungsi otak. Ya, jadi saraf-saraf yang ada di otak. Ya, misalnya nantinya berkaitan dengan Alzheimer, ya
kemudian ada juga penyakit demensia, kemudian ada juga Parkinson. Ini bisa melahirkan sedih, bisa membuat seseorang itu galau, sedih, bahkan cemas, khawatir akan kematian dan sebagainya. Ya, itu. Sehingga bagi seseorang yang mengidap penyakit seperti Alzheimer, Parkinson, itu bawaannya galau, cemas, khawatir, bahkan bisa mengalami satu kesedihan kalau tidak kemudian dia memperbanyak zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sabarnya ditingkatkan lagi. Kemudian juga bisa jadi kesedih itu dialami karena efek trauma yang mendalam. Misalnya pernah menjadi korban dari sebuah kekerasan rumah tangga misalkan, atau mungkin bullying, atau bahkan kemudian pelecehan dan sebagainya, atau kehilangan seseorang yang dicintai. Ya, jadi kehilangan sosok seseorang yang dicintai, dia sayangi, atau bahkan dia hormati dan sebagainya, itu bisa jadi menjadi kemudian trauma, ya, menjadi kesedihan yang kemudian dia mengingat-ingat itu. Bahkan ada dulu ada kenalan kami yang kemudian dia merasa tidak siap kehilangan sosok ayah, ya, lalu kemudian mengalami sakit yang cukup aneh, yaitu badannya selalu gemetar, tidak kedinginan, badannya gemetar, ya, sama seperti Parkinson, padahal masih muda, ya. Setelah kemudian diterapi supaya lebih tenang, lebih ingat Allah, lebih pasrah, ya, lebih kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih sabar dan lebih memasrahkan semuanya dan menerima atas kejadian yang dialami, kurang lebih setahun atau bahkan hampir setahun setengah kemudian mengalami normal, sehat lagi, semangat lagi. Jadi Masya Allah, ini luar biasa. Jadi kesedihan ini termasuk satu gangguan kejiwaan yang bisa membuat seseorang itu, ya, drop, baik itu secara semangat hidupnya, bahkan kemudian kesehatannya. Nah, bahayanya apa, sahabat semua yang dirahmati Allah? Bahayanya, satu, seseorang yang suka sedih pasti tidak bisa berpikir jernih, susah untuk berpikir jernih. Yang kedua, sering mengalami kegagalan atau kesalahan di dalam mengambil keputusan, ya, bahkan ragu-ragu di dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, putus asa, bawaannya putus asa, belum apa-apa sudah berpikir yang putus asa. Ini orang seperti ini susah untuk bikin usaha karena bawaannya sudah putus asa, di awal aja sudah berpikir dia putus asa. Kemudian tidak ada gairah untuk menjalani kehidupan sehari-hari, rasanya tidak semangat, bawaannya tidak semangat gitu. Kalau dia masih kuliah, ya tidak semangat, nggak selesai-selesai skripsinya. Kalaupun dia masih sekolah, itu tidak semangat untuk sekolah. Kalaupun dia umumnya orang dewasa, ya, bekerja, tidak semangat untuk bekerja. Bahkan kemudian cenderung sensitif, ya, sensitif, ya, jadi cenderung sensitif, dikit-dikit kemudian marah. Ada orang jarak 100 meter 200 meter berbicara, ngobrol, dia merasa bahwa itu obrolan untuk saya, dia menjelekkan saya dan sebagainya. Ini sensitif. Ada orang tertawa di sana, dia berpikir udah mentertawakan saya dan seterusnya. Jadi ada orang hanya sekedar melihat dengan pandangan mata saja misalkan seperti gitu, ya, dia merasa bahwa aduh, orang itu gak suka dengan saya. Kesimpulan sensitivitasnya yang luar biasa. Ini bahaya. Kalau sensitif kita selalu ingat Allah, bagus sekali. Tapi kalau sensitifnya ini sensitif yang justru membuat kita emosional, mudah marah, mudah sedih dan sebagainya, ini sangat berbahaya. Kemudian emosi yang mudah sekali meluap-luap, marah, ya, kemudian mengurung diri dan sebagainya, ya. Dan inilah dampak yang kemudian akhirnya mudah sakit-sakitan. Jadi ada pertanyaan seseorang, kenapa kok mudah sakit-sakitan? Coba dievaluasi, jangan-jangan ini mudah sedih, ya, padahal tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah motivasi, arahan, ya, di bawahnya ayat di dalam Al-Qur'an, ya, la tahzan innallaha ma'ana. Itu salah satu di mana Rasul menguatkan sahabatnya untuk kemudian jangan sedih ketika di Gua Hira, ya, jangan sedih, innallaha ma'ana, ya. Itu jadi menguatkan supaya jangan sedih.
supaya lebih semangat, lebih termotivasi karena Allah menyertai kita. Ya, Allah menyertai kita. Kemudian suka menyendiri. Ya, suka menyendiri. Kamu keluar dari kamar menyendiri aja. Ini juga ciri orang yang kemudian akan tambah sedih. Karena apa? Dia membatasi diri, ada masalah sosial. Kemudian juga melakukan tindak-tindakan yang berbahaya, bahkan sampai akan bunuh diri dan sebagainya, seseorang yang mengalami sedih ini. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya? Ya, kalau misalnya pasca diruqyah, ya ini tidak mudah untuk langsung sembuh, maka pihak keluarga harus melakukan support, dukungan, yaitu dengan memotivasi, artinya membuat lingkungan yang memotivasi dia. Jangan biarkan yang bersangkutan tidak mandi, jangan biarkan yang bersangkutan menyendiri, jangan biarkan yang bersangkutan ngomong sendiri, jangan biarkan yang bersangkutan kemudian di depan HP saja, tetapi bagaimana dia bisa keluar dari kamar, menghirup udara segar di pagi hari, olahraga, melakukan kegiatan-kegiatan positif yang lain, bahkan dibarengi, ya. Kalau mau makan bersama, lalu kemudian keluarga harus siap menjadi pendengar yang baik, suruh mencurahkan isi hatinya, perasaannya, curhat, ya. Dan nantinya apa? Misalnya kalau dulu pernah putus asa, kalau sedihnya itu karena misalnya putus cinta, ya harus dihibur. Gak usah khawatir tentang masalah jodoh, nanti insya Allah dibantu si paman A, paman B, nanti tak tolong si Ustadz A, Ustadz B, nanti insya Allah akan ketemu jodoh yang lebih soleha. Nah, itu akan terhibur. Terus dia harus digali apa yang menyebabkan dia sedih, itulah yang harus digali, dan kemudian itu yang harus diupayakan obatnya. Karena misalnya dia habis dari gagal usahanya, maka pentingnya ini seorang istri yang kemudian memotivasi suaminya ketika suami itu mengalami satu kegagalan, jangan malah dirobohkan, tetapi hendaknya dimotivasi, hendaknya kemudian diberikan sebuah jangan sedih mas, Allah nanti Allah akan mudahkan di urusan yang lain dan sebagainya. Terus begitu kali, lalu kemudian berikan motivasi. Tidak ada cara lain. Ya, kalaupun nanti harus dengan obat-obatan, tentu ini akan sangat membahayakan ginjalnya dan sebagainya. Ya, ini masalah spirit, ini masalah semangat. Nah, oleh karenanya yang paling bagus memang menyemangati dari sisi agama. Ya, di samping juga psikisnya. Jadi sisi agama diarahkan, ya difahamkan, diberikan motivasi-motivasi yang kemudian bisa membuat dia semangat lagi, ya, lalu kemudian dia sadar bahwa perbuatan sedihnya itu adalah keliru. Nah, disitulah kemudian akan sembuh insya Allah. Tanda-tanda kesembuhan akan nampak. Jadi sahabat semua yang dirahmati Allah, bagi yang mengalami gejala-gejala seperti yang kami sudah sampaikan, yang mengarah kepada kesedihan, apa sih yang membuat kita sedih di dunia ini? Toh dunia ini juga sementara, ya. Kalaupun kita mengalami satu kegagalan, insya Allah ada keberhasilan di waktu-waktu yang lain, di tempat-tempat yang lain, atau di usaha-usaha yang lain. Jangan patah arang, patah semangat. Ya, kalaupun kemudian yang membuat sedih itu adalah karena orang yang dicintai sudah tiada, maka kita pun juga nantinya akan tiada. Ikhlaskan, karena keikhlasan itu adalah pahala ibadah. Dan mudah-mudahan kita bisa melatih diri kita untuk terus pandai bersyukur, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikrullah, senantiasa membaca Al-Qur'an, dan ingat selalu dengan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan pesan Rasulullah melalui hadis-hadisnya. Dengan demikian kita akan semangat hidup, kita akan semangat di dalam meniti ibadah, meniti jannah, dan kita akan memperoleh rahmat Allah yang begitu luasnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menggugah semangat kita untuk terus menghamba, beribadah kepada Allah dengan sebaik-baik ibadah, dengan sebaik-baik semangat aktivitas bekerja, yang mana itu semua adalah dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.